Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya akhirnya angkat bicara menanggapi kegaduhan di media sosial terkait ulah oknum pegawai RSUD Dr. Soekarjo yang melontarkan komentar kasar dan nirempati terhadap pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Asep Hendra Hendriana, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan etika profesi tenaga kesehatan. Keterangan resmi ini disampaikan pada Rabu, 5 Agustus 2026, guna meredam sorotan tajam publik terhadap marwah pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya. Insiden memprihatinkan ini bermula dari unggahan curahan hati seorang pasien di platform Threads yang mengeluhkan lambatnya penanganan hingga harus menunggu selama 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap. Bukannya mendapatkan simpati, unggahan tersebut justru dihujani komentar miring dari akun yang diduga kuat milik oknum pegawai RSUD Dr. Soekarjo berinisial NZ. Gelombang kecaman publik kian membuncah lantaran sepekan usai unggahan tersebut viral, pasien yang bersangkutan dilaporkan meninggal dunia. Meski peristiwa duka tersebut tidak terjadi di rumah sakit wilayah Tasikmalaya. Menanggapi perilaku tidak terpuji oknum tersebut, Dr. Asep Hendra Hendriana menegaskan bahwa seluruh tenaga kesehatan memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga sikap, etika profesi, serta marwah institusi, baik dalam menjalankan tugas harian maupun saat berinteraksi di ruang digital. Menurutnya, melontarkan nada sindiran atau komentar negatif terhadap masyarakat pengguna fasilitas BPJS merupakan tindakan yang sangat tidak pantas, tidak etis, serta secara terang-terangan bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya kembali mengingatkan seluruh jajaran pelayan medis bahwa regulasi kesehatan yang berlaku saat ini secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan yang adil, setara, dan bermutu tinggi. Pemerintah menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik bagi pasien penjamin asuransi swasta, peserta BPJS Kesehatan, maupun masyarakat yang membayar secara mandiri. Pihaknya mengimbau seluruh personel tenaga kesehatan agar senantiasa bijak dalam mengoperasikan media sosial serta mengedepankan rasa empati tinggi saat melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya, apapun itu. Saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun-akun yang sebelumnya menuliskan komentar nir empati terhadap pasien BPJS bernama Yurizal ramai-ramai menyampaikan permohonan maaf. Curhatan Yurizal yang mengaku menunggu kamar rawat inap selama 8 jam viral di media sosial Threads. Utas ini pertama kali dituliskan Yurizal pada 22 Juli lalu. Sepekan kemudian Yurizal dikabarkan meninggal dunia.
Sepupu korban menjelaskan Yurizal berpulang pada Jumat 31 Juli 2026. Dengan banyaknya simpati yang disampaikan pada Yurizal, akun-akun yang diduga menuliskan komentar nir empati pun memohon maaf. Di antaranya adalah pemilik akun @benny_chrstn. Dalam komentarnya, Benny Christian ini awalnya menuliskan bahwa opsi agar cepat mendapatkan kamar inap adalah dengan memakai ruang jenazah. Ia menyebut ruang jenazah kerap kali kosong. Benny pun memohon maaf atas apa yang disampaikannya di utas tersebut. Benny mengaku siap bertanggung jawab penuh atas utas itu, termasuk jika nantinya dirinya harus mengikuti proses hukum atas komentar yang ia lontarkan. Selamat malam semuanya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara. Itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya hanya punya satu akun Threads dan juga satu akun Instagram, tidak ada second account, dan Instagram saya juga tidak akan saya private. Komentar-komentar juga saya tidak ada yang hapus, dan jika memungkinkan saya akan baca semua komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi. Saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga ke depannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Permohonan maaf lain juga disampaikan oleh pemilik akun Dr. Herdiana. Didampingi suaminya, suami istri ini memohon maaf atas kegaduhan dan komentar nir empati pada akun Yurizal. Ia berdalih bahwa komentar itu bukan dituliskan Dr. Herdiana, melainkan oleh dirinya karena lupa mengganti akun istri di ponselnya. Ia pun mengaku hilaf dan mengucapkan permohonan maaf pada masyarakat Indonesia. Dalam video yang sama, Dr. Herdiana juga memohon maaf atas komentar tersebut. Dr. Herdiana mengaku sudah berusaha bertemu langsung dengan keluarga Yurizal untuk memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video sebelumnya yang saya tidak terlihat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut. Saya tulus ingin berkenan untuk mendatangi keluarga almarhum. Saya mohon untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku suami dari pemilik akun Dr. Herdiana mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada khususnya almarhum Yurizal dan keluarga atas kegaduhan dan juga komentar yang membuat tidak nyaman di salah satu postingan almarhum. Kronologi yang sebenarnya adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Oleh karena itu, atas kekhilafan saya dan atas kesalahan saya, atas nama pribadi dan juga mewakili istri, saya mengucapkan banyak permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada almarhum Yurizal dan juga kepada keluarga serta kepada masyarakat Indonesia yang telah dibuat gaduh. Terima kasih. Saya selaku pemilik akun Herdiana ikut meminta maaf karena bagaimanapun juga itu menyangkut nama saya dan suami saya.
kebenaran yang terjadi adalah seperti itu, tidak menutup kemungkinan dan tidak menyangkal sedikit pun. Saya tetap meminta maaf dengan setulus-tulusnya bahwa saya sudah berusaha untuk reach out atau menghubungi keluarga yang bersangkutan dan ingin bertemu dari kemarin pagi. Saya tetap meminta maaf, saya ingin bertemu langsung. Saya tidak menghindar sama sekali, tapi saya berusaha untuk bisa menghubungi dan bertemu langsung dengan keluarga almarhum. Saya mohon maaf atas kesalahan kami berdua, atas saya pribadi dengan akun saya tersebut. Saya mohon maaf setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Salah satu perawat di RSAB Harapan Kita, yakni Widyarini, juga memohon maaf atas cuitan yang disampaikannya. Sama seperti pemilik akun lain, Widyarini juga memohon maaf dan menyampaikan duka cita atas wafatnya Yurizal. Dalam permohonan maaf itu, Widyarini mengakui kesalahannya dan ketidakprofesionalannya dalam mengunggah utas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Sementara itu, pemilik akun @nauza_skim yang memiliki nama asli Norma Zahara juga menyampaikan hal yang sama. Dalam utasnya, akun nauza_skim awalnya melontarkan ucapan kasar atas utas dari Yurizal. Kini Norma mengaku menyesal atas sikap dan tindakannya di media sosial. Ia menyadari bahwa utasnya telah melukai korban dan keluarga Yurizal. Ia juga mengaku akan berbuat lebih baik dan memperbaiki sikapnya menjadi lebih pantas. Ia pun siap bertanggung jawab penuh atas instansi dan kedinasan yang kini menaungi dirinya. Norma mengaku siap menerima konsekuensi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Sebagai tambahan, saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan aktivitas apapun itu yang mengganggu keluarga saya, yang mengkaitkan dengan keluarga saya, apapun itu. Saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya, terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.